Bismillahirrahmanirrahim. Ini video yang ketiga. Saya mendengar diberitahu oleh orang, katanya ada leluhur si fulan bisa mi'raj 70 kali dalam sehari. Ini perlu saya komentari sedikit aja lah. Kalau Rasulullah saja Isra-nya, Mi'rajnya dari Mekah Isra ke Palestina itu seumur-umur hanya satu kali, ya kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan itu aikit atun minal laili, sebagian sedikit dari waktu malam. Aikit atun minal lail, minal masjidil haram, itu dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa di Palestina. Kemudian di Palestina sana Rasulullah ditimbali Gusti Allah untuk mi'raj ke langit, nandur langit. Itu hanya sekali dan itu wahyu. Asrobi itu asro itu dua kali, jadi isim fi'il madhi ta'diyah itu dua kali dengan hamzah dan dengan huruf bi. Jadi Rasulullah itu ada yang mengisrokkan, yaitu Allah asrobi abdihi. Subhanalladzi maha suci sapa ya zat alladzi kang asra kang nglakokke. Dadi nglakokake itu ta'diyah, mutaati bil hamzah, mutaati bil huruf jar. Jadi Kanjeng Nabi itu diisrokan, diberangkatkan sebagai abdi. Itu ditolong dipahami. Terus ada yang namanya disebut faqih muqaddam. Itu disebutkan Isra-nya itu 70 kali dalam sehari. Ya Allah Gusti, itu cerita fabel, cerita fabel yang diceritakan pada anak kecil menjelang tidur dininaboboken. Masa iki satu orang Isra dalam sehari 70 kali. Sehari semalam itu 24 jam. Nah itu 7 kali. Berarti setiap jam itu 4 kali. Terus lah andai kata mereka ke sana Isra atau Mi'raj itu lurus, di sana ngapain? Mosok ke sana hanya rokok-rokok. Di sana juga enggak ada orang jualan rokok. Itu cerita yang kata mantan duta besar Abu Jibril Al-Ghadabrusi itu memang sebutan guyon enak itu Al-Ghadabrusi. Al-Ghadabrusi kayak begitu kok mbok katake. Jadi itu sudah cerita yang luar biasa bohong, yang luar biasa mendoktrin. Nah begitu kustan mbok lek web kaum pribumi, Masya Allah, wong Jawa, wong NU, tolong sadarlah. Bahwa kalian ini sedang dicekoki, didongengi, kantil nyolong timun itu, Masya Allah, lebih baik situ. Gak mengandung akidah, gak ngerusak akidah. Kalau orang Muhammadiyah Jawa tapi Muhammadiyah enggak laku. Mereka itu enggak laku di Muhammadiyah. Lakunya itu di NU dan NU bagian Jawa. Gitu. Mereka orang yang enggak syukur, enggak bisa bersyukur. Mereka dihormati NU, dibesarkan NU, dihancurkan oleh kiai NU kepada santrinya untuk hormat kepada mereka, tapi mereka malah menginjak-injak. Ya Allah Gusti, betapa kufurnya mereka. Kufur sekali. Itu air susu dibalas dengan air toba. Kita memuliakan mereka. Imigran Yaman itu didoktrinkan oleh Christian
Senuh Horgrun Belanda bahwa iki cucu Nabi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan, untuk membelani perlawanan kiai pribumi. Apa sih wong Islam iku ya wong Islam, al-Islamu mahjubun bil muslim. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi maka tidak ada yang meninggihi. Islam itu akan hancur dengan orang-orang Islam dalam Islam itu sendiri. Maka didatangkanlah nama tokoh dari kalangan mereka, dari imigran Yaman. Kemudian imigran Yaman itu dijadikan mufti di negeri kita, di Batavia pada waktu itu. Kemudian beri fatwa bahwa melawan penjajah itu dianggap bughot. Padahal secara fikih yang namanya bughot itu kelompok bersenjata yang melawan pemerintahan yang sah. Yaitu coba lihat di sistem ketatanegaraan itu, bahwa yang dinamakan bughot itu kelompok bersenjata yang melawan pemerintahan yang sah. Nah, pada waktu itu Kiai Torekoh NU belum berdiri, Muhammadiyah belum berdiri. Kiai Torekoh dengan santrinya melawan penjajah. Itu difatwai haram kalau melawan pemerintah Hindia Belanda. Padahal Hindia Belanda di Indonesia pada waktu itu belum, Indonesia itu enggak sah. Nah, itu dilawan. Terus ini cucu Nabi, ini cucu Nabi, maka perlawanan sedikit demi sedikit kendur karena didoktrinkan, karena di-framing bahwa imigran dari Yaman itu adalah keturunan Nabi. Padahal yang keturunan Nabi iya ada kelompok dari Timur Tengah yang golongan pertama seperti Malik Ibrahim, nah, itu Fatimah, makam panjang di Leran itu dan seterusnya. Pada waktu itu iya betul itu mereka pendaki, itu mereka turunan Nabi. Tapi yang kedua bukan. Yang kedua ini keturunan Ubaidillah. Nah, itu di framing turunan Nabi. Maka itu menindas terus sampai sekarang. Sama seperti Belanda mengatakan, kowe wong wedok nek meteng aja mangan endok supaya nek lahir jika memeti. Tujuan masa apa sebenarnya? Supaya apa? Wanita hamil jangan makan telur. Kalau makan telur kan anaknya jadi cerdas, otaknya cerdas. Nah, maka kalau cerdas nggak bisa dijajah. Kalau makan terong ngantuk dan seterusnya, itu doktrin yang menyesatkan, yang melemahkan perlawanan. Nah, ini perlawanan kaum Thariqah, kaum Sufi itu dilemahkan dengan kehadiran gerombolan Yaman yang kedua itu. Sampai Amit Sewu ini ingat dalam sejarah itu bahwa Belanda dulu itu bikin strata sosial. Ada golongan warga negara golongan pertama yaitu Belanda, Eropa, Amerika. Ada warga negara golongan kedua yaitu keturunan Arab. Ada warga negara golongan ketiga yakni Cina, India, Keling, Cina Singkek, ada orang Thai dan lain sebagainya. Terus golongan yang keempat, kita pribumi yang paling direndahkan itu namanya inlander, zaman dulu disebut begitu. Nah, sekarang mengapa bangsa Arab diposisikan sebagai warga negara kedua? Karena bangsa Arab dalam hal ini Arab imigran Yaman itu datang menjadi boloi lonto untuk menindas bangsa Indonesia. Jadi bangsa Arab ketika itu yang didatangkan itu untuk memberi fatwa. Jadi dengan fatwa perlawanan santri akan kendor. Maka sebagai imbalan, bangsa Arab Yaman yang datang belakangan ini dijadikan bangsa golongan kedua, warga negara golongan kedua. Kita inlander golongan yang terendah, memang direndahkan. Nah, sampai saiki otakmu sebagian besar yang istilahnya sekarang jenenge mukidi itu terdoktrin yang sulit disembuhkan. Karena apa? Karena sudah masuk ke dalam alam bawah sadar bahwa mereka di-framing sebagai keturunan Nabi yang harus dihormati, harus ditaati, harus dicium tangannya, harus disembah kakinya. Rasulullah saja itu enggak begitu. Rasulullah yang asli, Rasulullah itu enggak begitu.
salaman biasa, penghormatan biasa, merunduk biasa. Nah mereka makan roti di osor-osorkan di telapak tangan itu, ya Allah, ya Allah. Itu saya yang melihat, ya Allah, kok nangis, bangsaku kok sampai begitu ya, kena doktrin. Maka tolong sembuhlah dan bangkitlah untuk sejajar. Kita hormati dari bangsa manapun, apalagi akhul muslim, ukhuwah Islamiyah wajib kita hormati, ukhuwah basariyah sesama manusia wajib kita hormati. Tapi jangan disembah seperti itu. Saya bukan ngiri, enggak, aku enggak kepengen hormati, enggak. Karena saya memang orang biasa-biasa, saya biasa. Jadi Islam itu begini loh nak. Kunna nusawi ka asnanil mist. Kita ini sama sejajar seperti giginya suri. Kon ngerti suri ta? Suri sih mbok suri rambutmu lho. Iku untune lak papak gitu. Lah kita itu seperti itu. Jadi kita sama bangsa lain sama. La farqa bainal Arab wal Ajam. Gak ada perbedaan antara wong Arab karo wong Ajam. Bedanya cuma illa bittaqwa, kecuali takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah kita ini yang paling sadar. Atqakum itu orang yang paling sadar, Jong. Ngono lho, dulur. Sadarlah pribumi, sadarlah engkau. Saya sambil dengan kasih sayang tak elus kepala sampean nak. Sampean yang memaki saya misalnya ini itu, tak sayang, tetap tak sayang, tak peluk sampean ke dada saya, tak pelus kepala sampean agar sampean sadar. Jangan sampai kebodohan itu turun kepada anak putu kalian. Nanti kalian, masya Allah, menyesal kalian nanti. Dulu ketika saya masih mondok di tahun 70-an, teman-teman saya Arab itu masih biasa-biasa saja panggilan namanya. Sekarang sudah jadi kebab Turki semuanya. Kebab ini, kebab ini, kebab ini, kebab ini, ya Allah, ya Allah. Entak jak ngomong bahasa Arab gak iso, mergo wong Jawa. Ini yang saya khawatir, saya prihatin. Di mana doktrin mereka kok sampai begitu, dan sekarang ini mereka yang masih kecil-kecil saja sudah ngomongnya paling celomet dok medsos. Ya Allah, ya Allah, semoga negara dalam kepemimpinan Presiden Prabowo ini nanti akan membentuk tentara atau milisi yang khusus menangani medsos ini supaya bisa ditertibkan sehingga asal perang di medsos tidak jadi perang dalam kenyataan. Kan sering kita ditantang perang, kita perang di mana, jumlah berapa, bolongmu no piro ta Jong. Seperti orang yang nantang-nantang itu umurmu Jong, mbak aku itu tua aku. Jadi saya sama orang yang kamu puja, kamu sembah itu umur lahir di dunia itu lebih tua saya 2 tahun. Jadi saya lebih tua dari dia 2 tahun. Ketika di Mekah saya sering lewat di depan persembunyiannya di Nuzha itu, saya sering lewat karena sesama di Saudi. Tapi saya nggak pernah mampir situ karena nggak cocok pikirannya gitu. Masya Allah, semoga bangsaku sadar, semoga pribumi sadar, bangkitlah, sadarlah untuk sejajar. Bukan bangkit untuk lawan dan perang, bukan jangan, naudzubillah, perang itu nggak enak. Bangkitlah sejajar bahwa dia adalah umat Rasulullah. Bahwa imigran Yaman yang kedua ini adalah sesama kita, syu'uban wa qabail li ta'arafu, supaya kita ini sama sajalah, ngoten nggih. Matur nuwun sayang, matur nuwun nak, muga-muga kowe nang eling nak ya, nang sadar nak, sadar diling dituturi mbah sing ikhlas nak ya. Assalamualaikum nak.